Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandala Sanggo Agung Perdana dengan NIM C0112011189. Kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit mendemonstrasikan bagaimana cara pemeriksaan fisis hematologi. Kali ini saya mohon maaf, saya tidak memakai baju lab dikarenakan baju lab saya yang sudah mulai tidak muat. Metode pertama, kita harus melakukan sanitasi tangan dengan benar sebelum bertemu dengan pasien atau sebelum memeriksa pasien. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan lanjut dari pemeriksaan anamnesis yang telah saya lakukan kemarin. Pemeriksaan ini penting untuk saya lakukan untuk menegakkan diagnosis yang selanjutnya akan saya lakukan ke depannya. Nah, sebelum itu kepada Bapak saya minta tolong, apakah Bapak ingin melanjutkan pemeriksaan ini? Ya, saya sih. Namun Bapak juga berhak memberhentikan saya bila mana ada pemeriksaan yang kurang berkenan di perasaan Bapak untuk dilakukan. Kalau begitu saya minta untuk Bapak berbanding. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan secara umum, yang dimana saya harus mengetahui apakah pasien ini memiliki penyakit yang ringan, sedang, atau berat. Kemudian saya akan mencatat kelayanannya dan akan saya identifikasi secara sepintas. Dengan cara saya akan meletakkan sela-sela jari saya di atas rambut, kemudian memberikan sedikit tekanan untuk melihat apakah masih ada sisa-sisa rambut yang ada di tangan saya, apakah atau tidak. Kemudian saya akan meletakkan tangan saya tepat di atas wajah pasien. Kemudian pasien akan melihat tangan saya mengikuti arahnya ke atas. Kemudian kemudian tangan yang satunya akan membuka palpebra inferior dari pasien. Kemudian saya akan melihat apakah ada konjungtivanya dia pucat ataukah terdapat ada infeksi. Kemudian begitu pula sebaliknya, saya akan menaruhkan tangan saya tepat di atas wajah pasien, kemudian menarik ke bawah, kemudian saya akan membuka palpebra inferiornya, palpebra superior. Kemudian saya akan melihat apakah terjadi terus atau terdapat perdarahan pada sklera yang biasanya terjadi pada hemofilia. Kemudian saya akan meminta pasien untuk membuka mulut dan mengamati apakah di dalam mulut terjadi perdarahan atau sisa-sisa perdarahan di dalam mulut, seperti atrofi papil lidah, hipertrofi gingiva, atau stomatis. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana metode pemeriksaan dada depan, yang dimana saya akan menekan dengan lembut bagian sternum daripada pasien dan kedua clavikula di pangkal telapak tangan saya untuk mengetahui apakah terdapat nyeri atau tidak pada dada pasien. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen, yang dimana pertama adalah pemeriksaan splenomegali. Metode yang saya lakukan adalah metode Schaffner, yang dimana saya akan mencari lien daripada pasien. Saya akan menekan dari sias, dan metode penekanan ini ketika si pasien telah melakukan inspirasi maksimum dari sias umbilicus sampai ke arkus kosta kanan kiri maksud saya. Nah, saya akan menekannya ketika dia melakukan inspirasi maksimum dari sias umbilicus sampai ke arkus kosta kanan.
Metode ini sekali lagi adalah metode Schaffner, yang dimana ini untuk mengetahui ukuran dari lien tersebut dan konsistensi dari lien tersebut dan apakah terdapat nyeri pada lien atau tidak. Baiklah, kali ini metode hepatomegali, yang dimana sama seperti splenomegali tadi, kita melakukannya dengan cara menekan sias, tapi kita menekannya ke atas sampai ke arkus kosta kanan. Sama seperti metode tadi, ketika pasien melakukan inspirasi maksimum, kita akan menekannya dari sias ke arkus kosta kanan, dan metode ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran di hati, apakah terjadi konsistensinya di hati, dan apakah terjadi nyeri pada hati atau tidak. Kemudian kita akan memeriksa abdomen secara cermat untuk menentukan pembesaran kelenjar aorta, biasanya pada ALL, CLL, dan limfoma maligna. Kemudian kita memeriksa ada tidaknya pembesaran kelenjar inguinal dengan melakukan palpasi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas inferior. Kita akan melakukan inspeksi tungkai, apakah terdapat memar pada kaki, pigmentasi atau bekas garukan, purpura yang menonjol atau bisa kita raba. Ini ditemukan pada purpura hemoskolae yang atau bisa terjadi pendarahan intraartikuler. Kemudian kita akan memperhatikan adanya ulkus pada tungkai yang biasanya ada di atas malleolus medial atau lateral. Untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan meminta pasien saya untuk duduk tegak. Ketika pasien telah duduk seperti ini, saya akan melakukan pemeriksaan aksila dengan cara saya akan meminta tolong pada pasien untuk mengangkat tangannya, kemudian saya akan meraba pada aksilanya apakah terdapat kelenjar atau tidak. Begitu pula di sebelah lawannya, saya akan minta tolong untuk mengangkat dan meraba pada aksilanya apakah terdapat kelenjar atau tidak. Kemudian servikal. Baiklah, kali ini kita masuk ke pemeriksaan servikal atau leher, yang dimana saya akan memeriksa kelenjar servikal dari arah belakang sehingga mengidentifikasi setiap kelompok kelenjar dengan jari-jari tangan. Pertama-tama saya akan melakukan palpasi pada submental yang terletak tepat di bawah dagu, lalu kelenjar submandibula yang teraba di bawah sudut rahang. Kemudian saya akan melakukan palpasi rantai jugular yang terletak anterior dari musculus sternocleidomastoideus, yang kemudian kelenjar triangularis posterior yang terletak di bagian posterior musculus sternocleidomastoideus. Kemudian saya akan juga melakukan palpasi pada oksipital untuk menentukan kelenjar dari oksipital. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar post-aurikuler yang tepat di belakang telinga dan pre-aurikuler yang tepat di depan telinga. Kemudian saya akan berpindah ke depan pasien untuk meminta pasien agar sedikit mengangkat bahunya, lalu akan meraba fossa dari supraclavicular dan nodus supraclavicular pada dasar musculus sternoimastoideus. Pemeriksaan nyeri ini saya akan melakukan pada tulang belakang dengan kepalan tangan seperti ini untuk menentukan nyeri tekanan tulang, apakah pasien merasa nyeri atau tidak. Kemudian memeriksa bahu dengan menekannya ke arah satu yang sama lain dengan kedua tangan. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan
yang dimana saya akan meminta pasien untuk memakai dari manset, anggap saja ini adalah spikul barometer dan ini adalah mansetnya. Kemudian saya akan mencari tekanan diastolik dan sistolik dari pasien ini. Kemudian ketika telah terdapat sistolik dan diastoliknya, saya ambil contoh 120/80. Tekanan itu kita tambahkan menjadi 200, kemudian kita bagi dua jadi 100, dan bila 100 ini akan kita tekan kembali mansetnya sampai 100, kemudian kita diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit mansetnya akan kita buka, kemudian kita akan melihat dari lengan bawah pasien. Tepat di sini kita akan membuatkan lingkaran imajiner sebanyak 5 cm, sebesar 5 cm. Kemudian pada daerah ini kita akan melihat bintik-bintik dari peteki. Apakah jika dia lebih dari 20 dari bintik-bintik peteki ini, maka tes rambut ini positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.